Assalamualaikum sahabat Rosita Susi dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan membuat puding buah. Dan untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap di sini ya. Jadi mohon untuk dicatat atau di pause untuk mencatatnya. Bisa juga di screenshot ya. Jadi tidak aku tulis di kolom deskripsi. Bahannya yang aku gunakan di sini ada nutrisari rasa jeruk peras, lalu susu SKM atau susu kental manis, air, gula pasir, garam, bubuk nutrijel tanpa warna, bubuk agar-agar tanpa warna, buahnya aku menggunakan kiwi, lalu semangka yang sudah dipotong dadu, lalu buah melon, stroberi. Untuk jenis buahnya silakan sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini untuk melonnya aku potong bulat-bulat dengan menggunakan alat pemotong khusus yang bulat ya. Campur di sini jadi satu, ada gula pasir, lalu bubuk agar-agar, bubuk nutrijel, lalu garam. Masukkan untuk airnya, lalu masak di atas api sedang. Masak hingga agar-agar mendidih. Jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil saja. Setelah mendidih lalu angkat dan ambil terlebih dahulu sebanyak 400 ml untuk agar-agarnya yang bening ini. Ambil di wadah lalu sisihkan karena ini nanti akan kita gunakan untuk lapisan paling atas ya, jadi lapisan beningnya. Ini aku menggunakan gelas takar ya, jadi aku ambil 400 ml. Lalu sisanya di sini ada kurang lebih 900 ml ya. Ini akan aku tambah dengan susu kental manis juga bubuk nutrisari. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata, tidak usah dimasak kembali untuk agar-agar nutrisarinya. Setelah itu bagi menjadi 3, yaitu sebanyak 300 ml ke setiap cetakannya. Ini dengan menggunakan gelas takar lagi akan aku ambil 300 ml, lalu tuang di atas cetakan. Ini menjadi 3 cetakan puding ya, cetakan oval seperti ini. Lalu setelah itu dinginkan untuk pudingnya. Jika sudah agak dingin, baru nanti buah akan kita masukkan di dalamnya. Ini puding nutrisarinya sudah agak dingin ya. Dan ini untuk puding beningnya akan aku panaskan kembali supaya cair lagi. Selanjutnya tata untuk buah di atasnya.
Untuk penataannya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing hingga semua puding terpenuhi dengan buah-buahan. Lakukan hingga semuanya selesai. Jadi untuk satu resep ini tadi menjadi 3 loyang oval seperti ini. Ini puding sangat cocok sekali untuk hantaran atau mungkin untuk dijual kembali juga cantik ya. Lalu untuk meletakkan buahnya ini pastikan untuk agar-agarnya sudah tidak lengket di tangan. Jadi tanda-tanda kalau pudingnya siap menerima lapisan di atasnya, jika kita sentuh dengan menggunakan ujung jari, pudingnya sudah tidak nempel di jari. Nah, setelah semuanya buahnya tertata, lalu kita akan tuang untuk puding beningnya. Ini puding bening yang sudah kita panaskan tadi, kita panaskan lagi ya karena tadi sudah sedikit mengeras, jadi aku panaskan lagi sampai mendidih, baru dituang di atas buahnya. Lakukan hingga semuanya selesai tertutup dengan puding bening. Dan setelah itu diamkan puding selama 1 hingga 2 jam di lemari pendingin. Baru setelah 1 atau 2 jam puding kita keluarkan dari lemari pendingin dan siap untuk dihidangkan ataupun untuk hantaran. Setelah 2 jam kita simpan di lemari pendingin dan ini hasilnya, hasil puding buah ala aku. Cantik sekali, cocok buat hantaran buah tangan atau mungkin untuk dijual kembali. Nah, sampai di sini saja resep puding buah ala aku. Semoga kalian semua bisa mengikuti resep-resep sederhana dari aku. Dan ini aku kasih contoh ya yang sudah dibuka dari loyangnya. Baiklah untuk sahabatku semua di rumah, selamat mencoba resep puding buah ala aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum sahabat Rosita Susi dimanapun kalian berada. Kali ini aku akan membuat puding mozaik, bahannya sudah aku tulis. Bahan pertama untuk puding mozaik yaitu ada gula pasir, air, pewarna makanan. Aku menggunakan 3 pewarna makanan, ada hijau, merah, serta kuning. Lalu bubuk agar-agar yang rasa kelapa muda. Selanjutnya campur semuanya, yaitu ada air, masukkan gula pasir. Untuk kemanisannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lalu juga bubuk Nutrigelnya. Untuk rasa daripada Nutrigel juga sesuai selera masing-masing. Kebetulan aku suka rasa kelapa muda. Aduk hingga tercampur merata. Lalu akan kita rebus di atas api sedang hingga mendidih.
Oh ya, tadi hampir kelupaan, jangan lupa tambahkan garam sedikit saja. Lalu rebus atau masak hingga mendidih. Jangan lupa untuk diaduk supaya tidak pecah. Setelah mendidih, lalu akan aku takar per puding itu 250 cc dan beri warna. Sekali lagi warnanya sesuai selera. Ini aku akan kasih warna hijau. Lalu campur rata atau diaduk dan letakkan di cetakan untuk mendinginkan puding berwarna hijaunya. Lakukan kembali, ambil 250 cc. Lalu warnai kembali dengan pewarna makanan. Akan aku kasih untuk warna kuningnya 1 atau 2 tetes saja sudah cukup. Lalu tuang kembali ke cetakan pudingnya. Lakukan ke semua bagian. Setelah itu, lalu puding jelinya akan kita dinginkan. Setelah dingin nanti baru akan kita potong-potong. Dan ini untuk agar-agar Nutrigelnya yang warna-warni sudah dingin dan sudah mengeras ya. Lalu akan aku potong-potong dadu ke semua warnanya ya. Lakukan hingga semuanya selesai dipotong-potong. Setelah semua selesai, lalu akan kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk membuat puding susunya. Dan ini adalah bahan untuk puding susunya. Bahannya ada susu UHT, gula pasir, lalu bubuk agar-agar tanpa warna, Nutrigel tanpa warna, serta garam. Langkah pertama akan kita campur gula pasir dengan susu. Aku menggunakan susu UHT, lalu garam, tambahkan Nutrigel 1 sendok teh saja, serta 1 bungkus agar-agar tanpa warna. Aduk, lalu panaskan di atas kompor dengan api sedang hingga mendidih. Akan kita rebus hingga mendidih. Jangan lupa untuk diaduk supaya susunya tidak pecah. Lalu siapkan untuk wadah seperti ini atau silakan gunakan dengan cetakan puding sesuai selera masing-masing. Lalu letakkan puding Nutrigel yang sudah dipotong-potong tadi terlebih dahulu ke dalam wadah atau cetakan. Jadi usahakan supaya berwarna-warni ya. Lakukan hingga sampai setengah bagian daripada cetakannya. Puding ini bisa menjadi 4 cup ya sebenarnya, 4 cup oval seperti ini, tapi karena aku hanya punya 2, jadi sisanya aku berikan ke cetakan puding biasa.
Selanjutnya tuangkan untuk puding susunya di atas puding warna-warni Nutrigelnya. Isi hingga menjadi penuh. Dan jika kurang untuk puding Nutrigelnya yang warna-warni boleh ditambahkan di terakhir ya. Jadi sekali lagi ini puding bisa menjadi 4 loyang oval. Tapi karena aku hanya mempunyai 2 loyang oval, sisanya aku akan cetak di wadah puding biasa. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat resep sesuai dengan resepku ini, siapkan loyangnya 4 biji ya. Jadi supaya semuanya bisa dicetak dengan menggunakan loyang. Sebenarnya puding ini cantik juga jika untuk hantaran ke teman-teman atau ke kerabat karena bentuknya yang lucu dan cantik. Lalu pudingnya tadi aku dinginkan. Ini kebetulan sudah aku dinginkan, udah aku keluarkan dari lemari pendingin kurang lebih. Aku diamkan di kulkas selama 2 jam. Dan seperti ini hasilnya. Cantik sekali untuk dibawa sebagai hantaran atau oleh-oleh. Aku akan mencoba untuk membuka satu, seperti apa bentuk di bagian dalam atau di bagian bawahnya karena aku sendiri juga penasaran. Dan ini cantik sekali ya untuk penampakannya. Dan aku akan mencoba untuk memotongnya. Ini sudah aku potong seperti ini. Oke, buat teman-teman semua di rumah, selamat mencoba untuk membuat puding mozaik susu ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.